Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jumadil Anwar, NPM B1A022438. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan bab 2 tentang genosida yang saya rangkum dalam buku Hukum Pidana Internasional karya Ari Siswanto. Baiklah, saya akan langsung saja menjelaskan apa itu pengertian dari genosida. Istilah genosida ini terbentuk dari dua kata, yaitu geno dan sidium. Kata geno ini berasal dari bahasa Yunani, mengandung arti yaitu ras. Sedangkan kata sidium yang diambil dari bahasa Latin memiliki makna membunuh. Meskipun sekilas istilah genosida tampak sebagai istilah arkaik, istilah ini pada kenyataannya belum dipergunakan secara luas sebelum Perang Dunia Kedua. Istilah ini tercatat dan dipopulerkan pertama kali oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 untuk menunjuk pada peristiwa pembantaian secara sistematik dan luas terhadap kaum Yahudi di Eropa. Oleh karena itu, sangat tepat apa yang dikemukakan oleh sosiolog Leo Cooper bahwa meskipun genosida adalah sebuah istilah yang baru, namun apa yang terkandung dalam istilah tersebut sesungguhnya adalah sebuah konsep yang lama. Selanjutnya, di dalam literatur bisa ditemukan berbagai variasi definisi tentang genosida ini, teman-teman. Namun, apabila diperhatikan secara cermat, dapat diketahui adanya benang merah di antara definisi-definisi yang pernah dikemukakan tentang genosida. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi tentang genosida ini. Yang pertama, genosida ini yang termuat dalam Konvensi Genosida tahun 1948 pada masa berikutnya juga diadopsi oleh instrumen-instrumen hukum internasional yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, baik yang bersifat ad hoc, ICTY dan ICTR, maupun yang bersifat permanen, ICC. Di dalam statuta ICTY, rumusan tentang genosida yang sama dengan rumusan Konvensi Genosida 1948 dimuat di dalam pasal 4, sedangkan statuta ICTR memuatnya dalam pasal 2. Substansi yang sama juga termuat dalam pasal 6 Statuta Roma tahun 1998 yang menjadi dasar pembentukan The International Criminal Court atau ICC. Yang kedua adalah genosida dalam lintasan sejarah. Tidak berlebihan kalau dikatakannya bahwa Raphael Lemkin adalah bapak studi genosida. Lemkin adalah seorang ahli hukum keturunan Yahudi berkebangsaan Polandia yang sekaligus merupakan saksi langsung kekejaman rezim Nazi Jerman di Polandia dan wilayah-wilayah lainnya di Eropa. Kegelisahan yang muncul dari peristiwa kedudukan ini kemudian dituangkan dalam tulisan Axis Rule in Occupy Europe yang bersumber dari dokumen-dokumen otoritatif. Meskipun studi modern tentang genosida baru berkembang melalui aktivitas Lemkin pada abad 20 sebagai sebuah praktik pemusnahan massal terhadap sekelompok orang karena alasan kebangsaan, ras, etnis, atau agama. Usianya sudah sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia dalam sejarah modern. Tercatat ada beberapa peristiwa genosida, termasuk salah satu peristiwa yang bisa dikatakan sebagai ikon genosida, yakni peristiwa Holocaust yang menimpa komunitas Yahudi di Eropa menjelang dan selama Perang Dunia Kedua. Di bawah ini secara singkat dikemukakan beberapa peristiwa genosida yang terjadi pada abad ke-20 sampai ke abad 21. Yang pertama ada Namibia tahun 1904. Namibia adalah sebuah negara di sebelah selatan benua Afrika yang berbatasan dengan Angola dan Zambia sebelah utara, Botswana sebelah timur, Afrika Selatan sebelah selatan, dan Samudra Atlantik sebelah barat. Negara ini menyatakan kemerdekaan dari Afrika Selatan pada tanggal 21 Maret 1990. Secara tradisional, wilayah Namibia menjadi tempat bermukim suku Bushmen, Damara, San, Ovambo, Nama, Harero, dan Namakwa, serta suku Bantu yang datang ke wilayah tersebut pada abad ke-14.
Genosida di Namibia terjadi pada tahun 1904. Tidak dapat dilepaskan dari tindakan eksploratif orang-orang Eropa terhadap benua Afrika pada umumnya. Pada abad ke-19, bangsa Eropa mulai menjelajahi Afrika dan menguasai sumber-sumber kekayaan alam benua kaya tersebut. Yang kedua ada kejahatan genosida di Armenia 1915. Etnik Armenia berdiam di wilayah selatan pegunungan Kaukasus di perbatasan antara Eropa Timur dengan Asia Barat. Karena posisinya yang strategis, di masa silam, wilayah ini diperebutkan oleh berbagai bangsa seperti Mongol, Persia, Rusia, dan Turki atau dinasti Utsmania. Secara kultural, etnik Armenia mendapat banyak pengaruh dari Persia, yang sekarang itu adalah negara Iran. Meskipun pada abad keempat komunitas Armenia menjadi pemeluk agama Kristen karena mempertahankan karakter etnik dan religiusnya. Dalam beberapa kesempatan, etnik Armenia ini mengalami penindasan dan perlakuan diskriminatif dari penguasa di wilayah itu. Dan pada tahun 1915, di tengah berkecamuknya Perang Dunia ke-1, Turki memutuskan untuk mengusir seluruh etnik Armenia. Dalam hal itu ketika itu berjumlah sekitar 1,75 juta jiwa dari wilayah Turki. Ratusan ribu warga Armenia dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka untuk dibunuh atau diusir ke gurun Syria dan Mesopotamia yang sekarang adalah negara Irak. Tentang kejadian ini, Duta Besar Jerman di Turki memberikan laporan berikut ke negaranya. Berikut laporannya yang dibacakan. The government is indeed pursuing its goal of exterminating the Armenian race in the Ottoman Empire. Tercatat ada lebih dari 1 juta jiwa etnik Armenia yang menjadi korban, sementara jumlah besar lainnya harus melarikan diri ke Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Serikat. Yang ketiga merupakan kejadian di Holocaust tahun 1940-an. Holocaust merujuk pada peristiwa pemusnahan massal yang menimpa ras Yahudi di Eropa di bawah rezim Nazi Jerman. Selain karena jumlah korban yang besar, mencapai 6 juta jiwa, Holocaust juga dianggap sebagai ikon genosida dalam sejarah modern ini karena jelas menampilkan contoh gamblang tentang bagaimana sebuah peristiwa genosida terjadi melalui perencanaan dan pelaksanaan secara sistematik oleh sebuah rezim. Peristiwa-peristiwa pendahuluan tentang Holocaust sebenarnya sudah dimulai pada tahun 1920-an ketika Partai Nasional Sosialis des Arbeiterpartei Nazi didirikan. Partai Nazi ini secara eksplisit menggagas tentang superioritas ras Arya dan inferioritas ras Yahudi. Dengan kerangka pikir semacam itu, diskriminasi dan tindakan-tindakan eksplisit yang bersifat fisik terhadap warga Yahudi di Jerman mulai dilakukan. Pada tahun 1930, milisi Partai Nazi membunuh 8 warga Yahudi. 5 tahun berikutnya, seperangkat hukum yang dikenal dengan sebutan Nuremberg Laws diundangkan oleh Hitler. Secara umum, aturan-aturan Nuremberg Laws ini berisi diskriminasi secara sistematik terhadap warga Yahudi. Tahun 1937, perlakuan diskriminatif terhadap warga Yahudi di Jerman semakin menjadi-jadi karena mereka dipaksa untuk menjual usaha mereka dengan harga rendah dan secara harfiah ruang gerak mereka dibatasi dalam kamp-kamp konsentrasi. Genosida secara besar-besaran mulai terjadi pada awal dekade 1940-an ketika Jerman menginvasi Eropa Timur atau Polandia dan Uni Soviet secara membunuhi warga Yahudi di sana. Yang keempat, di Kamboja. Pada masa dahulu, Kamboja merupakan wilayah kerajaan Khmer yang beribu kota di Angkor. Setelah dijajah selama hampir 100 tahun oleh Prancis, pada tahun 1953 Kamboja memerdekakan diri. Dan pada tahun 1960 Kamboja yang saat itu berpenduduk sekitar 7 juta jiwa diperintah oleh Pangeran Sihanouk pada tahun 1970. Pemerintahan monarki Pangeran Sihanouk digulingkan oleh sebuah kudeta militer
di bawah pimpinan Letnan Jenderal Lon Nol yang kemudian diangkat menjadi Presiden Republik Khmer. Pangeran Sihanouk yang pengikutnya kemudian bergabung dengan Khmer Merah, organisasi gerilyawan komunis yang didirikan pada tahun 1960. Dalam waktu singkat, masyarakat Kamboja yang dianggap non-komunis dimobilisasi untuk dikirimkan ke kamp-kamp untuk dipaksa kerja paksa. Semua gerakan hak asasi manusia dan organisasi politik juga dilarang. Banyak profesional seperti pengacara, dokter, guru, dan ilmuwan yang dibunuh bersama dengan keluarga besar mereka. Agama dilarang, rahib-rahib Buddha dibunuhi, dan candi-candi dibakar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan genosida. Yang pertama itu Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg. Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg secara material kejahatan genosida masih menjadi satu dengan kejahatan kemanusiaan, crime against humanity. Perumusan genosida sebagai sebuah kategori kejahatan tersendiri terlepas dari kejahatan terhadap kemanusiaan secara tegas baru terjadi ketika negara-negara menyepakati konvensi genosida pada tahun 1948. Yang kedua, konvensi genosida 1948. Konvensi genosida yang disepakati pada tahun 1948 hingga sekarang merupakan dokumen komprehensif tentang genosida yang pernah ditandatangani negara-negara. Konvensi genosida 1948 ini memiliki peran yang sangat penting, mengingat berbagai instrumen hukum yang melandas pendirian berbagai peradilan ad hoc pada masa berikutnya. Secara substansial, definisi genosida yang dimuat dalam Konvensi Genosida 1948 belakangan diadopsi oleh Statuta ICTY dan ICTR dan Statuta Roma 1998. Selain memuat norma-norma tentang genosida, konvensi ini sekaligus memuat kerangka kerjasama di antara negara-negara dalam kaitannya dengan upaya mencegah dan menindak kejahatan genosida. Konvensi yang diterima oleh negara-negara melalui Resolusi Majelis Umum PBB nomor 26 3A pada tanggal 9 Desember 1948. Ini mulai berlaku efektif dan pada tanggal 12 Januari 1951. Secara ringkas, pokok-pokok pengaturan yang ada di dalam Konvensi Genosida 1948 dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, penegasan genosida sebagai sebuah kejahatan internasional. Penegasan ini dimuat secara eksplisit di dalam pasal konvensi yang menyatakan bahwa genosida baik dilakukan di masa perang maupun damai adalah kejahatan yang diatur oleh hukum internasional dan negara-negara wajib mencegah serta menghukum pelakunya. Yang kedua, definisi genosida. Definisi genosida diformulasikan di dalam pasal 2 konvensi. Yang ketiga, perluasan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Selain genosida, konvensi juga menyatakan perbuatan-perbuatan terkait yang dapat dijatuhi pidana, yakni a. persengkokolan untuk melakukan genosida, penghasutan untuk melakukan genosida secara langsung dan umum, dan percobaan melakukan genosida. Yang keempat, tanggung jawab pidana secara individual. Pertanggungjawaban pidana secara individual, individual criminal responsibility, adalah prinsip yang menghendaki agar pelaku kejahatan internasional memikul sendiri tanggung jawab pidananya. Yang ketiga, Statuta ICTY. Statuta ICTY adalah instrumen hukum internasional yang menjadi landasan pembentukan ICTY. Statuta ini dituangkan dalam bentuk resolusi Dewan Keamanan PBB untuk merespon situasi krisis kemanusiaan di wilayah pencegahan Yugoslavia pada tahun 1990-an. Statuta ICTY ini secara tegas memasukkan genosida ke dalam jurisdiksi materialnya. Di dalam genosida yang ada di dalam ICTY mengadopsi definisi yang sudah ada dalam Konvensi Genosida 1948. Selanjutnya, Statuta ICTR hampir sama dengan ICTY. ICTR adalah sebuah pengadilan internasional yang bersifat ad hoc. Ia dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran berat HAM yang sekaligus juga merupakan kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi di Rwanda antara tanggal 1 Januari hingga Desember tahun 1994.
Selanjutnya, pemidanaan genosida. Yang pertama, pemidanaan oleh Pengadilan Nasional. Sebagaimana telah dipaparkan, salah satu pengaturan terhadap genosida sebagai sebuah tindak pidana berada pada level hukum nasional atau domestik. Pengaturan genosida dalam hukum nasional ini adalah dibuat sebagai tindak lanjut kepesertaan dalam Konvensi Genosida tahun 1948. Selain itu, meskipun tidak menjadi pihak dari Konvensi Genosida atau konvensi-konvensi lain, termasuk Statuta Roma 1998, suatu negara juga tidak dilarang untuk mengkriminalisasikan genosida di dalam sistem hukum pidana mereka. Pengaturan genosida pada level hukum nasional pada gilirannya membuka peluang bagi pemidanaan terhadap genosida pada level tersebut. Yang kedua, pemidanaan oleh pengadilan hibrida. Pengadilan hibrida atau hybrid court adalah pengadilan yang bersifat ad hoc yang merupakan kombinasi antara pengadilan nasional dengan komponen-komponen pengadilan internasional. Belakangan ini pengadilan hibrida dipandang sebagai sebuah alternatif atau jalan tengah di antara pengadilan nasional dan pengadilan internasional yang dapat dibantu oleh negara-negara yang tengah berada dalam situasi transitional justice. Pengadilan hibrida juga bisa dibantu dengan beberapa cara dan dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Ia bisa dibentuk di dalam pemerintahan transisional pasca konflik yang diselenggarakan oleh PBB di suatu negara yang belum stabil dan masih mengalami sensitivitas politik. Hal-hal inilah yang antara lain melatar belakangi pembentukan pengadilan hibrida di Kosovo di bawah UNMIK dan Timor Leste di bawah UNTAET, keduanya pada tahun 2000. Selanjutnya, pemidanaan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dibentuk oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia selaku pihak pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Pembentukan mahkamah ini pada akhir Perang Dunia Kedua merupakan ditujukan untuk mengadili tokoh-tokoh pemerintah dan militer Jerman yang disangka melakukan berbagai kejahatan berat sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Meskipun pembentukan mahkamah ini tidak lepas dari kritik, sejarah mencatat bahwa Mahkamah Militer Internasional Nuremberg ini telah melakukan penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap beberapa tersangka pelaku genosida. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau disebut ICTY, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, adalah sebuah mahkamah internasional ad hoc yang khusus dibentuk oleh PBB untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan internasional dalam konflik yang mengikuti peristiwa disintegrasi Yugoslavia. Salah satu kasus yang berkaitan dengan genosida dalam konflik Balkan ini adalah peristiwa pembantaian Srebrenica yang terjadi pada bulan Juli tahun 1995. Peristiwa ini secara khusus juga menarik karena penanganan terhadap kasus ini sempat menjadi masalah hukum antar negara yang membuat Bosnia, Herzegovina, dan Serbia, Montenegro berhadapan di Forum Mahkamah Internasional, International Court of Justice, ICJ. Peristiwa ini mengakibatkan tewasnya 8.000 warga Muslim Bosnia sehingga oleh Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu disebut sebagai kejadian terburuk di tanah Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Yang terakhir ada International Criminal Court atau disebut juga dengan ICC. Berbeda dari Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, ICTY dan ICTR yang bersifat ad hoc, ICC adalah sebuah lembaga peradilan pidana internasional yang bersifat permanen. Institusi ini dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian internasional, yakni Statuta Roma tahun 1998. Meskipun demikian, Statuta Roma secara efektif baru berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2000, ketika jumlah negara peratifikasi yang disyaratkan yakni 60 negara terpenuhi pada tahun tersebut. Hingga tulisan ini disusun, baru ada satu terdakwa yang telah dijatuhi pidana oleh ICC atau International Criminal Court, yakni Thomas Lubanga Dio.
terkait dengan konflik bersenjata di Kongo, namun bukan karena dakwaan genosida, melainkan karena dianggap melakukan kejahatan perang atau disebut juga dengan crimes of war. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.